Mantap, Pak. Mantap, 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 mantap. Musiknya keren tuh. Cas dulu itu Pak Paul, tinggal lobet itu. Rock. Pak Paul lobet juga, apa kelihatan lobet? Dicas Pak, nanti kalau enggak konflik paradigma. Ya, nggak apa. Jadi saya membahas sedikit dulu. Nampaknya informasi yang kita dengar di Indonesia adalah orang Israel itu nyerang IDF itu nyerang ke Masjidil Al-Aqsa. Ya. Itu yang kita dengar. Padahal Propaganda, kejadiannya adalah mereka berjaga karena mereka lagi masjid itu buat tempat kumpul mereka demo. Lalu orang-orang tentara-tentara ini jaga. Waktu jaga dilemparin pakai batu. Nah, terus pakai standar biasa kan, pengamanan standar. Terus isu yang nyampe ke Indonesia dan negara-negara Islam bahwa IDF ini menyerang Masjid Al-Aqsa. Memang orang Islam ini memang mudah sekali ya. Mudah sekali untuk dihasut yang seperti itu dari dulu ya. Heran saya juga. Mereka mudah sekali. Oh, karena cinta pada Allah, bukan karena goblok. Bukan karena cinta pada Allah, tapi karena goblok. Ini gitu aja. Dan itu yang kejadian sampai di Indonesia. Dan wartawan ikut itu. Makanya kemarin waktu wartawan cerita sama saya, kan saya bilang, kan kalian yang menyebar haters, kebencian, hate speech, bukan saya. Dengan kalian potong beritanya, walaupun kalian nggak bohong, tapi kalian motong berita tanpa Anda melakukan klarifikasi, bahkan sudah diklarifikasi pun tidak dimuat. Cuman jawab pos sama Deutsche Welle aja. Ya TV One sudah mau lah memuat, tetapi nggak semuanya. Nah, jadi memang kalau terjadi perang di seluruh dunia, itu gara-gara wartawan saya kira ya. Itu gara-gara wartawan. Sama seperti kalau ada perdamaian di seluruh dunia gara-gara pemberita Injil, kalau ada perang itu gara-gara pewarta berita itu. Mungkin karena itu ya. Karena mereka tidak mewartakan dengan benar. Kita ini pewarta, saya juga pewarta, wartawan juga pewarta. Nah, jadi hati-hati. Dan orang-orang Islam juga pewarta, tapi mereka mewartakan pembunuhan, para wartawan mewartakan kebencian, saya berusaha mewartakan kebaikan. Tapi mau orang sebaik apapun, ya dipotong kalimatnya, jadilah dia penista agama. Yesus saja disebut penista agama. Ya kan? Karena dipotong. Stefanus dibunuh karena dianggap penista agama, karena dipotong informasinya. Ya kan, informasinya itu dipotong semua sehingga disebut penista agama, pesan yang utuhnya nggak disampaikan. Nah, itulah masalahnya. Dan itu yang terjadi. Nah, sebenarnya tujuan saya nggak mau urusan dengan perang Israel segini karena itu terlalu jauh buat kita. Hanya yang lagi saya mau cerita ya adalah bagaimana pesan itu nggak nyampe. Bagaimana pesan itu tidak nyampe. Itulah yang saya maksud. Pesan itu nggak nyampe. Oh, serem banget. Pesannya nggak nyampe itu serem ya. Bahaya sekali. Memang Artinya, disengaja, Pak. Nah, kata sengaja itu loh yang saya lagi nunggu. Karena sengaja. Nah, itu dia kata sengaja itu. Bongkar abis, Pak. Gitu? Kata sengaja itu loh yang berbahaya itu. Karena memang sengaja. Dan ketika saya melakukan tindakan-tindakan saya yang kemarin, saya sudah mikir bertahun-tahun sebelumnya. Gimana caranya, dampaknya apa, akibatnya seperti apa, bagaimana kalau ini kejadian dengan keluarga saya, bagaimana dengan saya sendiri, itu sudah saya pikirkan bertahun-tahun. Tetapi apakah wartawan memikirkan apa yang terjadi kalau mereka menyebarkan bahwa tentara Israel masuk ke Masjid Al-Aqsa? Itu kan disebabkan sama pikiran rakyat kan? Oke, tapi nanti kita sajikan, tapi kita lanjut dulu ya supaya teman-teman semua yang empat ini pada ini Pak Nathanael sudah bisa nyalakan belum Pak Nathanael ini?
Lanjut dulu ya, lanjut dulu Pak. Ini ya Pak Robot dulu, Pak Robot terus Pak Tambunan. Ya, Pak Robot silakan. Oke, selamat malam. Bisa dengar suara saya, Pak? Ya, Oke, jadi ini Pak, apa namanya, isu Israel Palestina ini ya. Tadi saya tertarik juga ada beberapa rekan di sini yang membicarakan tentang tanah Israel itu, Palestina itu sudah dimiliki di dalam Alkitab. Nah, itu memang ada dan tertulis gitu. Nah, tapi ini kita bicara tentang masalah modern. Kira ini pesannya bukan hanya untuk kita di sini, tapi untuk orang Indonesia. Seluruhnya orang Indonesia yang suka yang dari dulu emang kita suka dengan hoax, teori konspirasi. Ini udah mendarah daging di kita memang. Dan ini adalah suatu penyakit. Ini adalah kemalasan, tiba tidak mau mencari kebenaran dan fakta. Jadi kita memang pemalas. Kita semestinya yang kita lakukan itu mencari fakta atas berita gitu. Nah, tapi karena kita malas, kita suka dicekokin sama orang, jadi kita dengar aja. Apalagi orang itu dari pemuka agama. Nah, itu yang terbiasa di kita. Nah, balik lagi tentang Palestina Israel. Jadi tentang tanah ya. Kalau kita ingat zaman dulu, jadi ini untuk kasus modern ya. Itu ada perang tahun 1967. 2 kali itu perang ya, sama satu lagi ada Yom Kippur namanya. Yom Kippur itu tahun 73. Nah, di perang itu banyak negara terlibat. Nah, di perang tahun ini dulu aja ya. Tahun yang pertama itu perang di tahun 67 atau disebut Six Day War gitu ya. Itu banyak negara-negara di sekitar Israel itu yang berusaha menjajah dan menyerang, memusnahkan Israel, yaitu Egypt, Syria ya, Yordan, dan Irak. Lebanon juga ikut. Nah, mereka semua kalah pada saat itu. Egypt itu daerah kekuasaannya itu, daerah Israel, daerah Egypt itu dikuasai oleh Israel, termasuk Yordan, termasuk Syria. Makanya Golan Heights sekarang itu dulunya punya Syria diklaim sama Israel sebagai pendudukannya mereka. Nah, Palestina juga termasuk salah satu pendudukan hasil kekalahan perang dari negara-negara tersebut. Nah, itu yang 67 ya. Kita balik lagi kita maju lagi sejarah ke 73. Nah, di sini negara-negara itu sekali lagi berusaha menjajah dan memusnahkan Israel. Di sini itu negara lebih banyak lagi. Algeria ikut, Yordan, Irak, Libya, Kuwait, Tunisia, Kuba pun bahkan ikut, Maroko ikut. Nah, apa yang terjadi? Mereka kalah lagi perang. Nah, ini lagi-lagi di sini dibuat perjanjian ya di Egypt itu kalah dan daerahnya juga dikuasain. Yordan juga dikuasain sampai mereka buat perjanjian damai antara si Egypt dan Israel. Israel bilang jangan serang lagi kami, maka bagian kalian, negara kalian akan kami berikan. Nah, Palestina termasuk sekarang itu di Yerusalem itu adalah daerah pendudukan yang diraih oleh Israel setelah mereka kalah perang. Jadi dari sini kita tahu bahwa Palestina itu memang punya Israel kalau berdasarkan perang itu. Cuma Israel memang baik ya. Saya bukan membela-bela, tapi memang faktanya begitu. Mereka memberikan izin orang-orang untuk beribadah dan ibadah. Ini tidak akan ganggu. Bahkan itu tanah-tanah orang-orang penduduk yang mereka rasa punya, dan orang Yahudi, misalnya orang-orang Arab, mereka biarkan. Mereka nggak usir itu dari rumahnya, tapi mereka beli dengan cara yang halal, dengan harga yang mahal. Nah, jadi ini adalah satu fakta yang kita harus, orang Indonesia ya, entah siapapun itu, yang kita suka bicara hoax belakang ini. Jangan percaya saya apa yang saya bilang. Cari informasinya. Jangan percaya apa yang saya bilang, apa yang berita bilang, cari informasi sebenarnya. Sejarahnya gimana, faktanya apa. Supaya kita tahu dulu sejarahnya, kenapa Israel begitu orang-orang itu. Karena itu memang tanah dia. Dia memang berhak untuk itu. Dia memang berhak untuk melindungi rakyatnya. Dia memang berhak untuk melindungi area negaranya. Itu memang daerah pendudukannya.